Kita mulai Ibu-ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, ibu-ibu, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada siang hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk memelihara iman dan ketakwaan kita melalui pengkajian, melalui penambahan ilmu-ilmu dan mengingat-ingat kembali apa yang telah Allah ajarkan kepada kita. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mengampuni dosa kita dan melimpahkan rahmatnya kepada kita semua. Amin. Ibu-ibu sekalian, kemarin kita telah mempelajari tentang terapi taubat, Ibu ya. Terapi taubat serta manfaat-manfaat bertaubat, hakikat taubat, kemudian isi kapsul taubat ya. Nah, itu kemarin sudah dipelajari dan akhirnya kita tahu ternyata bahwa membaca istighfar itu luar biasa besar manfaatnya, ya Bu ya. Jadi bukan hanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosa-dosa kita, tetapi banyak hal-hal yang lain yang luar biasa yang Allah sediakan untuk orang-orang yang bertaubat. Luar biasa. Karena itulah kita betul-betul sebagai orang beriman tidak henti-hentinya untuk melaksanakan taubat. Boleh dikatakan taubat itu menjadi bagian hidup kita. Ya, bagian dari hidup kita. Maka dengan itu mudah-mudahan dosa kita tidak bertambah banyak karena taubatnya terus-terusan. Ya. Nah, ini ibu-ibu sekalian tentang taubat yang telah kita pelajari dan mudah-mudahan kita betul-betul mengamalkan, ya, mengamalkan yang paling penting. Karena ilmu tanpa amal kosong dia, nggak ada arti. Tentu mengamalkan jauh lebih penting dibanding sekedar mendengarkan, ya. Nah, ibu-ibu sekalian, hari ini kita akan kaji sedikit tentang hidup bagi orang beriman. Ya. Jadi hidup bagi orang beriman. Kenapa ini harus kita kaji secara terperinci? Karena Allah Ta'ala memberi kehidupan, memberi hidup kepada semua makhluknya, dikasih hidup. Mulai dari tumbuh-tumbuhan, hewan, manusia, semua dikasih hidup. Khusus untuk manusia, Ibu, ya, orang-orang yang diberi hidup oleh Allah Subhanahu wa taala itu betul-betul ada klasifikasinya. Semua dikasih hidup tanpa terkecuali. Orang kafir dikasih hidup, orang munafik dikasih hidup, orang musyrik dikasih hidup, orang yang melawan Tuhan, melawan Allah Ta'ala dikasih hidup, bahkan iblis dikasih hidup. Ya, nah ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hidup kepada semua makhluk termasuk manusia. Nah, kalau begitu kita lihat apa sih bedanya
hidupnya orang beriman dengan orang hidup yang tidak beriman harus beda. Ya. Nah, mungkin kalau semua dikasih hidup, tentunya harus beda. Hidup orang beriman kayak apa? Hidup orang musyrik kayak apa? Hidup orang kafir kayak apa? Karena semua dikasih hidup, semua dikasih nikmat, semua dikasih makan. Ya kan ini Allah Ta'ala benar-benar menyayangi makhluknya tanpa terkecuali. Semua dikasih hidup. Nah, cuman sekarang bagaimana kita melihat hidup itu setelah kita jadi orang beriman? Nah, ini yang bedanya. Ya, yang beda ini, Bu. Cara melihat hidup, cara memandang hidup, cara mempersepsikan hidup antara orang beriman dan orang kafir beda, Ibu. Ya, beda melihat kehidupan itu. Ya, kalau orang beriman, ya orang beriman melihat kehidupan itu dia lihatnya pakai Al-Quran. Melihat hidupnya aja pakai Al-Quran, Ibu. Sedangkan orang-orang kafir, orang-orang tidak beriman, itu melihat hidupnya pakai hawa nafsu, itu bedanya. Nah, sehingga kalau kita mengaku sebagai orang beriman, yang pertama harus kita lihat itu hidup orang beriman itu sebetulnya kayak apa sih? Nah, gitu. Lihatnya pakai Al-Quran. Nah, ini. Jadi jelas beda cara melihat hidup aja udah beda antara kafir dengan iman. Nah, jangan-jangan kita ngaku iman tapi cara pandang kita terhadap hidup masih cara kafir. Bisa jadi kan ya? Bisa jadi, Bu. Ya, karena itulah kita lihat apa sih hidup itu, untuk apa sih hidup itu. Nah, kalau Allah kasih hidup kepada kita, terus hidupnya untuk apa? Nah, kita lihat di dalam Al-Quran. Ini dulu yang mesti kita dalamin, cara melihat hidup itu. Ya, mungkin ibu-ibu sudah tahu. Ya, udah pernah belajar, udah pernah mendengar. Kita lihat di dalam surat Az-Zariyat, surat 51, ayat 56. Ya, saya minta tolong ibu-ibu bacain. Ya, surat 51 ya, ayat 56. Apa katanya? Kalau bisa dibacain agak keras. Aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Nih. Ya, di dalam surat Az-Zariyat surat 51 ayat 56 Allah berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengabdi kepadaku, untuk menghambakan diri kepadaku. Di sana diterjemahkan mungkin ada sebagian untuk menyembahku. Ya, apa maknanya? 24 jam kita hidup. Nah, ya, sebagai orang beriman itu adalah untuk mengabdi kepada Allah, untuk menghambakan diri kepada Allah. Tuh. Ya, kalau Allah katakan wa ma khalaqtul jinna wal insa, ada jin dan manusia aku ciptakan, illa liya'budun, kecuali ya untuk mengabdikan diri kepadaku. Gitu. Ya. Jadi orang beriman
melihat hidupnya, yang pertama kali adalah saya diciptakan untuk menghambakan diri kepada Allah, ya, mengabdikan diri kepada Allah Ta'ala selama hidupnya. Nah, itu melihatnya gitu. Ya, jadi udah terang benderang ibu, udah ngelihat hidup tuh udah begitu. Beda kalau orang kafir, nggak begini dia cara melihatnya. Saya diciptakan oleh Allah, nah, nggak pakai begitu. Pokoknya saya hidup untuk bersenang-senang, untuk mengikuti keinginan, untuk mengikuti kebutuhan duniawi, untuk cari sesuatu yang membuat kita bahagia. Pokoknya dia nggak tahu, nggak jelas deh. Dia begitu aja. Tapi kalau orang beriman melihat hidup itu begitu, mengabdikan diri, menghambakan diri kepada Allah yang lamanya 24 jam. Ya. Nah, sejak dilahirkan sampai mati. Nah, gitu. Nah, ini kita ingat-ingat baik-baik sebagai orang beriman. Cara ngelihat hidup ini udah begitu. Ya. Nah, kemudian apa yang menjadi dasar pengabdian itu? Dasarnya pengabdian itu apa? Orang beriman ini adalah iman. Nah, tuh. Jadi dasar pengabdiannya adalah iman. Itu ya. Yang utama adalah beriman kepada Allah dan Rasul-Rasulnya. Ini yang utama. Dasar pengabdian adalah iman. Iman kepada Allah dan Rasulnya. Nah, ini. Jadi itu ada landasannya kita cara melihat hidup itu, Ibu. Ini praktek ya, lebih banyak kita praktekkan nih. Jadi bukan sekedar hidup asal hidup, bukan sekedar hidup asal jalani syariat, bukan. Tapi ada landasan pijakan yang kuat dalam batin kita. Hidup saya menghambakan diri pada Allah. Landasannya di saya adalah iman, gitu. Ya. Sekarang pertanyaan, ya. Ibu dengar kata iman sudah lama? Sejak kapan? Ya? Sejak SD ya? Ada 50 tahun? Lebih lah ya. Lebih 50 tahun. Ya, lebih 50 tahun dengar kata iman tuh. Nah, sekarang kalau kita tanya, ya, ini boleh ibu-ibu, beda boleh, nggak apa-apa, yang tahu aja. Iman itu apa sih, Bu? Percaya. Dari kecil begitu ya? Nah, iman itu percaya dari kecil ya? Sampai sekarang masih ya, masih itu. Udah 50 tahun ngaji terus kan ya? Ngaji terus ya. 50 tahun hidup ya, 60 tahun bahkan kata iman itu didengar, ditahu, dan iman itu adalah percaya. Ibu percaya nggak adanya iblis? Percaya. Betul ya? Berarti ibu iman kepada iblis. Betul? Nah, kok enggak? Pencipta iblis. Iya, berarti iman itu bukan percaya. Betul ya? Betul nggak ini? Iya, kalau saya bilang kan kemarin Esa itu apa? Kemarin kan udah Esa, dibetulin, udah tahu kan? Esa itu ini udah tahu sekarang, udah dibetulin kan? Bukan satu kan? Udah dibetulin. Nah, sekarang kita coba iman yang udah 50 tahun lebih kita dengar. Iman adalah percaya. Ibu percaya adanya iblis? Percaya. Ya. Berarti iman kepada iblis, bukan ya?
bukan tuh. Mulai ibu betulin. Ini Bang, percayanya adanya iblis, adanya iblis kita. Iya, kan? iya, percaya adanya iblis. Percaya adanya iblis. Percaya adanya iblis berarti iman kepada iblis. Karena iman kan percaya ya. Sekarang coba kita lihat. Kita betulin. Ya, karena kalau udah digituin, dipentokin begitu, nggak cocok, jangan berhenti. Cari. Kalau gitu berarti memang bukan begini gitu. Karena nanti digituin lagi kita, ya. Iman itu ibu, kalau di dalam hadis disebutkan, iman itu apa sih? Yang pertama, iman itu tasdiqum bil qalbi, diyakini di dalam hati. Tuh. Iman itu yang pertama, ya. Yang kedua, iqrarum bil lisan, ya, diucapkan secara lisan. Yang ketiga, amalum bil arkan, yaitu dilakukan dalam perbuatan, ya. Jadi ini iman, ya, yang diyakini betul-betul di dalam hati kita tentang Allah Ta'ala. Ya, kalau dalam terjemah itu diucapkan di dalam lisan. Itu biasanya kalau orang-orang nyebut tuh baca syahadat gitu. Jadi dengan perkataan, diikrarkan dengan perkataan. Itu dalam bahasa terjemah itu disebut dengan baca syahadat. Nah, dilakukan dengan lisan. Kemudian dilakukan dengan perbuatan. Ya, perbuatan misalnya sholat, zakat, puasa, haji gitu. Ya, ini dalam bahasa terjemah. Tetapi kalau kita melihat lebih dalam tentang makna daripada iman itu sendiri, dari yang dikatakan tadi, yaitu keyakinan, adanya keyakinan kepada Allah Ta'ala, ya, dan Rasulnya. Nah, kemudian lisannya mengikuti keyakinannya itu, ya. Jadi nggak asal ngomong gitu. Jadi kalau kata Al-Quran, kata Nabi, kalau kita berbicara, bicaralah yang baik. Maka lidahnya pun mengikuti imannya. Jadi nggak sembrono. Ya, kemudian dilakukan dengan perbuatan. Perbuatannya sejalan dengan imannya. Ini. Makanya kalau sekarang itu kan ada semacam slogan, satu kata dengan perbuatan, ya, katanya sama dengan perbuatannya, ucapannya sama dengan perbuatannya. Jadi kalau iman itu keyakinannya sama dengan ucapannya, sama dengan tindakannya. Nah, ini orang beriman begini, Bu. Jadi iman itu begini, gitu. Ya, kalau dia tidak sama antara yang diucapkan dengan yang dilakukan, namanya munafik. Tidak sama antara yang diucapkan dengan yang diyakini, namanya munafik, gitu. Ya, jadi iman itu begitu, Bu. Ada konsekuensi logis, nah istilahnya sekarang kan gitu ya, antara keyakinan, ucapan, dan tindakan. Tuh, gitu, Bu, iman. Ya, nah ini diperbaiki. Jadi bukan sekedar percaya, bahkan bukan percaya iman itu. Ya, karena kalau dia percaya bisa begitu kayak tadi. Tapi kalau ini betul-betul orang beriman itu,
Ya, di sini ada yang namanya iman itu adalah dia sami'na wa ata'na. Ada unsur keyakinan, ada unsur ketaatan tuh iman itu. Ya, jadi iman itu ada unsur keyakinan, ada unsur ketaatan tuh gitu iman itu. Jadi bukan sembarang dia iman itu. Makanya kalau ada percaya kepada percaya nggak adanya iblis, percaya iman kepada iblis, enggak kan? Karena apa? Karena percaya adanya iblis, tapi bukan iman. Berarti iman bukan percaya, gitu. Kalau percaya ya sendiri. Ada percaya adanya Allah, percaya namanya. Percaya adanya iblis, percaya adanya iblis, tapi bukan iman. Kalau kepada Allah, percaya adanya Allah, percaya. Iman kepada Allah, iman. Tuh gitu. Tapi kalau Ya? Oh iya, kan sama begitu. percaya kepada Allah. Iya, rukun iman kan ada 6. Percaya kepada Allah, ya tentu tadi ada keyakinan, ada ketaatan. Percaya kepada malaikat, ya sebetulnya percaya kan sekarang ini. Padahal iman kepada malaikat. Artinya apa di sini? Kalau kita iman kepada malaikat, itu ujung-ujungnya taat kepada Allah. Iman kepada Rasul, ada ketaatannya kepada Rasul karena perintah Allah. Iman kepada kitab, ada kepercayaan, keyakinan kepada Allah, ikuti karena perintah Allah. Apalagi iman kepada apa lagi? Iman kepada hari akhir. Ya, iman kepada hari akhir dengan keyakinan adanya hari akhir, kita taat kepada Allah. Iman kepada takdir, dengan adanya takdir semua ketentuan Allah, maka kita taat kepada Allah. Gitu. Ini gini Bu, ada unsur ketaatan. Jadi iman itu ada unsur keyakinan dan ketaatan. Ya, beda dengan percaya. Nah, kita betulin tuh. Padahal udah 50 tahun. Pelan-pelan Bu dibetulin gitu ya. Ya, selama ini beginilah kita Ibu. Ya, beginilah kita sehingga umat ini udah berpuluhan tahun ngaji ya. Tapi tidak ada perkembangan. Kenapa? Karena gagasan-gagasan baru itu jarang muncul. Kenapa? Karena para guru kita kan ngikutin dari yang dulu. Udah baku aja dari yang dulu. Mau ngerubah di kita takutnya minta ampun Ibu. Takut, diperbaiki aja takut Ibu. Jadi akhirnya yang sudah begini, udah 60 tahun juga ngaji, masih tetap yang lama. Gitu. Nah sekarang kita coba dikit-dikit ya. Dan terus terang saja memang harus begini juga. Ya karena memang kita harus belajar betulan juga Ibu. Dan saya juga mencarinya nggak mudah. Ya nggak mudah juga karena ini harus memerlukan kejernihan hati. Harus belajar sungguh-sungguh dan lama, memohon perlindungan dan pertolongan Allah, dan ini juga diperolehnya melalui tahajud yang terus menerus. Gak mudah Ibu itu, karena kita juga takut salah kan, ya. Nah biasanya kebenaran itu kemanapun dia dibawa tetap benar, ya. Ya paham Ibu ya? Udah mulai betul satu-satu. Nanti kita betulin lagi yang lain ya. Yang lain kita betulin lagi. Dan Ibu udah mau boleh ngajarkan ini. Apa yang diajarkan di sini Ibu harus ngajarkan. Ya harus ngajarkan, beritahu. Jadi kita meluruskan diri kita. Ya. Nah kemudian setelah kita ngaku orang beriman yang menjadi dasar pengabdian. Ya, kemudian kita lihat di dalam pengabdian kita dengan iman itu, ya tentu Allah Ta'ala sudah pastilah nyayangi orang beriman, betul ya? Pasti itu. Nah sekarang bagi orang beriman, kehidupan itu
Ya, kehidupan itu dari mulai kita lahir sampai kita mati. Ya, betul-betul bagi orang beriman itu adalah proses pendidikan. Bagi orang beriman, Bu, ya, itu proses pendidikan keimanan itu. Karena udah ada imannya, iman itu harus disekolahin. Ya, harus sekolahin iman itu, dididik iman itu, didewasakan iman itu, ditingkatkan kualitas iman itu. Namanya disekolahin bagi orang beriman tuh. Sekolah keimanan. Cuman sekolahnya bukan duduk di dalam kelas. Di kehidupan ini jadi sekolah keimanan. Makanya betul-betul bermakna. Setelah kita tahu kita mengabdi kepada Allah Ta'ala, maka Allah nyekolahin kita. Ya, disekolahkan kita. Kita berkata beriman, iman kamu benar apa enggak? Disekolahin. Biasanya kalau disekolahin ada apa, Bu? Ada gurunya, ada pelajarannya, ada ujiannya. Ada nggak sekolah yang nggak ada ujian? Nggak ada. Yang namanya sekolah itu, Ibu, semua ada ujiannya, ada pelajarannya. Tahu dia belajar apa enggak kalau sudah diuji. Tuh, bagi orang beriman, hidup itu sekolah yang di dalamnya itu ada ujian. Ya. Nah, ini, Ibu. Jadi ingat benar itu. Sekolah hidup itu dengan ujiannya ujian teori apa praktek? Praktek lebih banyak. Ya, mana ada ujian teori? Nih coba ditulis. Kan nggak ada tuh. Praktek. Ujiannya itu. Ya. Jadi betul-betul iman itu disekolahin, yang di dalamnya ada ujian-ujian hidup. Nah, ini baik-baik nih, Bu, dengar baik-baik ya. Jadi ditanam betul-betul, kita ingat, oh iya, hidup itu adalah sekolah yang di dalamnya ada ujian dalam praktek kehidupan untuk mendewasakan diri kita. Dan untuk mengetahui juga kita benar nggak imannya, atau bohongan. Bisa nggak, Bu, iman bohong-bohongan? Bisa. Coba lihat di dalam surat Al-Ankabut ayat 2 dan 3. Silakan Ibu baca. Al-Ankabut itu siapa yang ingat? 29. Ya, silakan. Tolong dibacain. Surat 29 ayat 2 dan 3. Silahkan Ibu, agak keras dikit. Apakah manusia itu mengira kalau mereka dibiarkan saja mengatakan kami telah beriman, sedang mereka tidak diuji lagi? Terus? Dan sesungguhnya kami telah menguji orang-orang sebelum mereka, maka sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang benar, dan sesungguhnya Dia mengetahui orang-orang yang dusta. Nah, tuh, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya dengan mengatakan kami telah beriman dan mereka tidak diuji? Ya. Jadi Ibu, kalau kita mengatakan kita orang beriman, ya, dan kita tentunya disekolahin, di dalamnya ada ujian-ujian, ini pasti. Ya, supaya apa? Nah, ini kelihatan. Supaya apa? Untuk mengetahui yang mana yang benar dan yang mana yang dusta.
Dan itu juga berlaku kepada orang-orang sebelum kita. Jadi orang-orang dahulu juga mengalami ini, disekolahin juga. Ya, artinya apa? Kehidupan itu adalah ujian keimanan. Ya. Nah ini Ibu, ini betul-betul mesti kita renungkan dalam-dalam. Ujian keimanan. Apapun juga dia keadaannya dalam hidup ini adalah ujian keimanan. Allah tahu. Nah, mana yang benar-benar iman, mana yang dusta. Ya. Nah ini ibu-ibu. Ya. Nah sekarang kalau kita lihat yang namanya sekolah keimanan. Ya. Di dalam sekolah keimanan, Bu, namanya sekolah, paling tidak tuh ada 4 hal. Ya, sekolah ya, paling tidak ada 4 hal. Yang pertama adalah adanya pelajaran, Ibu. Ya, pelajaran kehidupan. Nah, ya dulu kita masih anak-anak, nggak tahu apa-apa. Pokoknya tergantung orang tua. Begitu kita udah dewasa, kok udah dewasa gini ya rasanya ya gitu. Oh begini rasanya lagi remaja tuh. Nah, ya remaja rasanya gini, beda kan dengan anak-anak rasanya. Ah, itu pelajaran. Udah dewasa, masuk rumah tangga. Rumah tangga, kita lihat bagaimana sih rasanya rumah tangga. Pada saat kita remaja, ngelihat rumah tangga, ngelihat orang rumah tangga, itu rasanya biasa-biasa aja kan dia. Bahkan dia bilang, aduh nanti kalau udah rumah tangga enak deh kalau udah punya suami, punya istri gitu kan ya. Enak deh rasanya gitu kan ya. Gitu pikirannya. Enak aja, punya suami enak deh rasanya, kita cocok, kita bahagia gitu kan ya. Begitu punya suami, apa yang terjadi, Bu? Pelajaran banyak banget di situ yang nggak pernah kita lihat sebelumnya. Ya kan? Bahagia kali kalau hidup bersama dia, gitu kan? Yang aku cintai, ya kan gitu ya? Waduh, bahagia banget perasaannya. Ya baru pertama kali penganten, ya mungkin sebulan 2 bulan berasa bahagia itu. Ya kan gitu ya? Begitu udah 6 bulan, mulai gitu kan. Yang begini mulai. Saya kok nggak cocok nih kayaknya. Mulai deh. Kok dia begini, kok dia begitu, kok nggak seperti yang saya harapkan. Nah mulai deh tuh muncul. Ya. Nah bagi orang beriman Ibu, disitulah pelajarannya. Gitu. Ya kok setelah nikah nih kok banyak aja masalah gitu. Masalah ini muncul, masalah saudara muncul, masalah rumah yang tadinya kita enak sama orang tua sekarang mesti cari rumah, yang ngontrak, yang belum punya rumah ya sementara tinggal di rumah mertua indah. Ya kan gitu kan? Timbul kadang masalah dengan mertua, timbul ini adiknya, timbul keluarga dan sebagainya tuh. Nah ini kalau kita tidak tahan, ya tidak tahan untuk menyesuaikan diri, guncang rumah tangga. Yang tadinya terasa bahwa menikah itu indah, setelah 6 bulan kemudian berasa, kok rasanya kayak gini ya? Gitu. Ya, nah ini diuji dalam rumah tangga. Yang kita bilang sakinah, mawaddah, warahmah, gitu kan ya?
waduh gitu. Iya kan gitu. Ya ada masalah ini masalah itu terus begitu. Udah begitu kita pikir-pikir ya belum punya anak. Wah indah kali kalau punya anak. Rasanya indah punya anak, punya momongan gitu kan. Begitu punya anak repotnya minta ampun kan. Iya bangun tidur tengah malam terus-terusan suaminya ngorok terus kan gitu. Nggak punya perhatian kan. Kita capek-capek sendiri dan sebagainya tuh. Mending kalau dia punya pengertian. Ya kan gitu. Gitu juga si suami udah kecapean siang hari malam mesti ngurusin anak juga. Ya kadang-kadang suami istri kerja lagi kan. Dua-duanya ngandelin lagi kan. Timbul masalah-masalah kecil terus gitu. Udah gitu masalah didik anak. Terus ada aja terus masalah ini masalah bermunculan terus. Ya kalau gitu nanti wah kita akan bahagia nanti kalau udah nenek kakek gitu kan. Anak-anak sudah pada anak-anak udah pada nikah, udah pada apa, udah pada bebas gitu. Kita perasaan bahagia tinggal kita berdua doang kan. Pikirannya gitu. Lahir cucu. Masalah cucu jadi masalah kita juga. Nggak habis-habisnya ibu. Apa yang kita duga sebelum bahagia itu ternyata nggak ada habis-habisnya. Nah ini bagi orang beriman adalah sekolah. Diuji bener nggak imannya tadi. Sampai-sampai gara-gara sibuk ngurusin cucu, ngurusin anak, sholat lupa. Ya dikasih banyak harta, saking banyaknya harta, banyak yang dipikirin. Akhirnya khusyuknya hilang. Susah banget khusyuk nih karena banyaknya harta. Susah banget khusyuk nih gara-gara banyak kerjaan. Yang disalahin kerjaan tuh. Yang disalahin cucu, yang disalahin anak, gitu. Ya jadi begitu. Diuji oleh Allah Ta'ala. Benar gak imannya? Salah satu tanda orang beriman adalah yang khusyuk dalam sholatnya. Betul ya? Nah kita gak jadi khusyuk, kenapa? Karena banyak masalah keduniaan, diuji dengan keduniaan macam-macam. Lulus nggak bu? Nah, ya kan gitu. Nah makanya sekarang belajar salat khusyuk itu kan salah tanda. Salah satu tanda orang beriman adalah yang khusyuk dalam sholatnya. Makanya kita udah berapa bulan kemarin tuh ya. Berapa kali pertemuan mematangkan terus sholat khusyuk tuh. Udah khusyuk belum bu? Bertahap lah. Ya, proses berlatih kan ada tahapan tuh. Ya, ada tahap pertama. Ya kan gitu. Ya, terus tahap terlatih. Iya kan? Habis tahap terlatih tahap apa? Yang ketiga terbiasa dulu ibu. Ya kan gitu, ada tahap-tahapnya itu. Ya, sampai nanti tahap terampil atau mahir dan teruji, masih ningkat terus. Nah, sekarang di tahap terlatih nggak bu? Di tahap mana sekarang? Terlatih, masih baru berlatih terus gitu. Ya. Gitu memang gitu. Terus aja nanti terbiasa, nanti tahap mahir ya. Kalau ngilangin apa dunia itu gimana ya? Kan udah ada, iya kan ada rumusnya kemarin.
Puasanya Iya, kan kalau memorinya penuh, ngisi memori. ngisi memori, makanya melatih ngisi memori. Kalau memorinya penuh, otomatis memori keduniaannya minggir. Tapi kalau memorinya nggak penuh, ya nggak terpakai, nggak terlatih, otomatis memori keduniaannya tinggi. Gitu, dia rumusnya gitu. Makanya sholat itu terus-menerus diulang-ulang. Karena apa? Karena memang itu supaya dia terlatih. Gitu. Nah, makanya sekarang sebelum sholat ngelatih diri. Nah, itulah ujiannya. Disuruh khusyuk. Salah satu ujian. Betul nggak? Kalau dia khusyuknya betul, berarti dia keduniaannya rendah. Tapi kalau cinta dunianya besar, berarti khusyuknya rendah. Ketahuan, tahu yang benar dan yang dusta. Ada terukur, ibu, iman itu terukur. Ya. Nah, jadi kalau kita beriman, hidup itu adalah sekolah. Di dalamnya ada pelajaran tadi itu. Banyak hikmah yang kita petik dari pelajaran kehidupan itu. Pantes ya Allah Ta'ala memberikan kepada manusia itu ilmu kehidupan. Yang tadinya nggak tahu jadi tahu, yang tadinya nggak ngerasain jadi ngerasain. Nah gitu. Ya, nah ini ada pelajaran dan hikmah, ibu. Semua fase-fase kehidupan bagi orang beriman adalah pelajaran, ibu. Itu yang pertama. Pelajaran keimanan. Semakin dia tua hidupnya, semakin bagus keimanannya, itu tandanya. Semakin banyak hikmahnya, itu tandanya. Ya. Nah, ini adalah yang didapat dari sekolah. Yang pertama adalah pelajaran. Yang kedua, ada pelajaran. Setelah dapat pelajaran, ada ujian. Ujian itu apa sih? Apa sih ujian itu? Kalau di sekolah yang ujian itu apa? Menjawab soal. Ada persoalan dengan suami nggak, Bu? Ada, semua orang. Jawabnya apa? Nih Al-Quran nih kalau ngadepin suami kayak gini gimana sih? Tuh. Harusnya gini nih. Ya kan, jadi ada jawabannya tuh. Terus prakteknya bagaimana nih? Ada pelajarannya. Nah, soalnya ada di kehidupan tuh persoalannya. Nah, cuman kita nggak pernah perhatian itu, bahwa persoalan kehidupan itu adalah bagian dari ujian yang di dalamnya tuh harus kita praktekkan tuh persoalan itu, atasi, jawab dengan praktek. Gitu. Makanya dia ada Al-Quran untuk menjawab praktek-praktek kehidupan itu. Ya. Nah ini. Ya, tentunya di dalam kehidupan berumah tangga ada contohnya. Ya. Kalau kita nggak punya sifat memaafkan, ibu, rumah tangga kocar-kacir terus. Warang terus, nggak kelar, ibu. Suami nggak bisa maafin istrinya. Istri nggak bisa maafin suaminya, perang terus, habis tuh. Damainya sebentar. Ya, damai lagi kalau kita habis gajian, damai, ya kan gitu. Nah, gajian udah mulai habis, perang lagi, kan gitu ya. Gitu. Ya, jadi kayak gitu. Kalau nggak ada sifat memaafkan, seperti itu. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Yaitu aja, hari-hari makin mendendam. Kesalahan kecil jadi besar. Kesalahan besar jadi perang. Seharusnya kesalahan kecil jadi hilang, kesalahan besar jadi kecil. Dengan memaafkan semua selesai. Semua jadi hikmah pelajaran. Taubat, masing-masing membenahi diri prinsipnya. Nah, itu dipakai tuh hubungan suami istri ini. Nanti di berkaca diri ada pelajaran itu. Ya, bertahap. Nah, ini sekolahnya, ibu. Ujiannya di praktek kehidupan itu. Betul nggak kalian itu beriman?
Coba kalau benar iman, maafkan kesalahan suami, maafkan kesalahan istri. Itu dulu yang pertama, sebelum yang lain. Lah kalau udah nggak bisa maafkan suami, bagaimana nggak maafkan orang lain? Nggak bisa maafkan istri, bagaimana maafkan orang lain? Kakak dan adik sama kan, mesti dididik juga memaafkan, saling memaafkan. Kalau udah kakak nggak bisa maafin adiknya, adik nggak bisa maafin kakaknya, bagaimana dengan orang lain? Tuh diuji tuh. Ini contoh-contoh kecil aja. Ya belum lagi kalau lagi nggak punya duit, nah lebih-lebih lagi tuh Bu. Duit nggak ada, harga diri turun, untuk kebutuhan hari-hari kadang ngutang, ya kan? Wah tuh kontrakan belum dibayar tuh. Di sini mungkin nggak ada yang kayak gitu kali ya, kan banyak terjadi Bu. Wah mau nggak mau harus dihadapin, diuji, gitu. Kalau ibu-ibu di sini kan mungkin ujian ekonomi kurang kali ya, nggak terlalu besar lah. Ada paling rebutan doang, ya paling gitu. Nah kalau orang-orang kecil itu kan luar biasa. Ujian ekonomi, ujian keadaan, ujian banyak sekali. Ujian sakit, kadang bertumpuk-tumpuk. Luar biasa ibu itu. Makanya di hadapan Allah mungkin mereka lebih mulia dari kita di hadapan Allah. Tapi kalau di hadapan manusia mungkin kita lebih mulia. Kenapa? Karena ekonomi kita cukup, ini cukup, orang hargain. Tapi di hadapan Allah belum tentu kita. Karena tergantung apa yang diujikan kepada kita. Ya, nah ini Bu, ini bagian daripada ujian kehidupan, dan di dalam sekolah itu ada ujian. Jadi yang pertama ada pelajaran, hikmah harus menjadi pelajaran. Yang kedua memang ada ujian, tantangan, ujian yang harus dijawab. Ya dikerjain soal-soal itu. Betul nggak kita beriman ini? Ya. Kemudian yang ketiga adalah adanya penilaian. Nah, ya adanya penilaian. Ya, kalau nilainya para nabi dengan nilai kita, tinggian mana Bu? Tuh di sisi Allah tinggian nabi. Kenapa? Karena dia kualitas keimanannya sangat luar biasa. Contohnya misalnya Nabi Ayub, ya diuji dengan kemiskinan, diuji dengan penyakit yang luar biasa. Nabi Bu. Tapi kalau kita lihat, ya udah miskin, udah keadaan kayak gitu, kita mungkin kalau nggak dibilangin Al-Quran bahwa itu Nabi, kita udah remehkan tuh Bu. Orang apaan nih gitu kan? Karena kan dibilang Al-Quran dia Nabi, baru kita tahu tuh. Nah yang nilai siapa? Allah Bu. Ujian para Nabi jauh lebih dahsyat, lebih hebat. Ya. Nah contohnya lagi yang tertinggi, dia kaya, dia raja, dia ilmunya sangat tinggi. Siapa tuh? Nabi Sulaiman. Ketaatan kepada Allahnya terganggu nggak Bu dengan kekayaannya? Kehusuannya terganggu nggak Bu? Enggak, para nabi itu. Tapi kalau kita baru punya rumah 2, udah mikirin rumah terus, nggak bisa tidur kadang-kadang. Nah, baru punya anak 2, nggak bisa tidur. Ya kan gitu. Kehusuan terganggu, baru punya anak 2, gitu. Nah kita tuh Nabi Sulaiman, hartanya luar biasa, jabatannya luar biasa, kehusuannya tidak terganggu Bu. Makin kaya makin khusyuk dia, makin banyak pekerjaan makin khusyuk dia. Kalau kita diuji dengan harta seperti itu, babak belur. Nah ini yang nilai siapa?
Allah. Ada penilaian, Ibu. Mungkin kita sepi-sepi aja, gak usah juga gak apa-apa gitu kan. Orang gak tahu ini gitu kan ya. Gitu kita nih. Tapi penilaiannya penilaian Allah, Ibu. Makanya alhamdulillah kita sudah belajar paling tidak khusyuan dalam sholat tuh. Mateng belajarnya kan. Tinggal praktekkan perlahan-lahan. Ya. Nah ini ibu-ibu, ada penilaian. Kalau ada penilaian tentu ada pahalanya. Ya, ada pahalanya, dinilai oleh Allah Ta'ala. Hanya Allah yang mampu menilai iman itu, karena dinilai sampai ke dalam hati kita. Ya. Nah ini Bu, ya begitulah kita diuji oleh Allah Ta'ala, kemudian dinilai oleh Allah Ta'ala, diberi pelajaran oleh Allah Ta'ala. Ya. Nah sekarang kita tanya lagi, apa sih gunanya ujian itu, Ibu? Kalau sekolah nih, ya, ada ujian untuk apa? Naik kelas, Ibu. Naik tingkat. Ya, kalau lulus naik kelas, naik tingkat, itu di hadapan Allah. Naik derajat di hadapan Allah. Tuh. Kalau akan dibalas dengan surga, juga derajatnya ada. Misalnya kita disuruh oleh Allah khusyuk dalam sholat gitu. Diuji dengan harta, dengan anak, dengan pekerjaan. Makin hari makin khusyuk. Tuh lulus, naik kelas tuh. Nah kalau kita tetap aja kekhusyuannya nggak meningkat, berarti nggak naik kelas, tetap aja kelas 0 di bidang kekhusyuan. Di bidang kesabaran, ya tentu ada ujiannya, harus naik juga kesabarannya. Semakin tinggi kelasnya, semakin diuji oleh Allah, karena Allah sendiri yang nilai itu. Semakin tinggi derajatnya di hadapan Allah Ta'ala. Nah ini ujian, ini sekolah, Ibu. Sekolah keimanan. Kalau sekolah keimanan itu praktek di kehidupan. Ya, nah yang nilai Allah sendiri, Bu. Langsung nilai hati kita. Niatnya lurus apa enggak nih? Ini dikasih harta yang banyak, ikhlas apa enggak nih? Ada orang fakir miskin, ikhlas apa enggak nih? Dia ngaji banyak halangan, ikhlas apa enggak nih? Gitu. Diuji banyak hambatan, ini itu perjuangannya, jihadnya jalan apa enggak nih? Begitu. Hari-hari dinilai oleh Allah, Ibu. Ya. Nah ini yang mesti betul-betul kita ingat hidup kita sebagai orang beriman ini. Nah ujiannya kayak apa sih? Nah gitu. Ya, di dalam Al-Quran, Ibu, setidaknya itu ada 6 jenis, ada 9 jenis ujian. Nanti akan kita bahas satu persatu ujiannya itu. Ya, yang pertama adalah ujian harta dan anak. Ini nggak saya jelaskan lagi ya, saya sebutkan saja. Ya, saya sebutkan saja. Ya, yang pertama ujian harta dan anak. Yang kedua ujian kekurangan dan musibah. Yang ketiga ujian kesenangan dan kemiskinan. Yang keempat ujian jabatan dan pangkat. Yang kelima ujian nikmat dan bencana. Yang keenam ujian kebaikan dan keburukan. Yang ketujuh, ujian perintah dan larangan.
Yang kedelapan, ujian dari iblis. Ya. Kesenangan dan Yang kesembilan, ujian diri dan harta. Udah nomor apa? Nomor 5. Ya. Nomor 5, ujian pangkat dan jabatan. Nomor 4 sudah. Yang kelima, ujian nikmat dan bencana. Udah. Yang keenam, ujian kebaikan dan keburukan. Udah. Yang ketujuh, ujian perintah dan larangan. Sudah. Yang kedelapan, ujian dari iblis. Yang kesembilan, ujian diri dan harta. Tapi ini ujian diri dan harta dianggap barengan, nggak apa-apa ya, sekalian aja. Paling tidak ini nanti ya kesenangan dan kesusahan atau kemiskinan ya. Jadi nanti kita akan rinci satu-satu. Nah, ya, nanti kita akan rinci satu nanti ya, nggak akan cepat nih. Karena ini sekarang kita akan bagaimana ini peran terapi Qur'ani dalam menghadapi ujian hidup. Nah, gitu ceritanya. Ya. Jadi ini saya sebut saja itu, kemudian nanti akan kita rinci satu-satu bagaimana mengatasi persoalan hidup, bagaimana peran terapi Qur'ani itu. Ya, jadi sehingga saya harus urutkan dulu ini. Kalau ini udah ngerti, ibu-ibu udah paham, ya, hakikat hidup bagi orang beriman, kemudian dia akan dapat ujian. Ujian itu harus disambut dengan keimanan. Ujian itu harus disambut dengan praktek-praktek. Dan di dalam ujian itu kita berarti sekolah. Di dalam sekolah itu banyak hikmah dan makna yang tadi kita sebutkan. Nah, kalau udah begini kita ngerti betul hidup kita itu, Ibu. Ngerti betul hidup kita. Ya. Nah, sekarang juga udah ngerti betul iman itu apa ya? 60 tahun Bu ngaji iman aja. Kita perlu luruskan lagi. Nah, tentunya yang lain-lain masih banyak yang harus kita luruskan pelan-pelan Bu ya. Pelan-pelan, dan mudah-mudahan dengan lurus itu kita betul-betul ihdinas siratal mustaqim. Gitu. Nah, ini doa kita dikabul nih, ngelurusin satu-satu. Nah, cuman kalau nggak hadir, nah tapi nanti dengerin rekamannya kalau nggak hadir. Kalau ini saya rekam terus Ibu. Ya, saya rekam terus. Nah, ibu-ibu yang nggak hadir sholat khusyuk, sekarang ada rekamannya di tempat Ibu Nurul. Ada. Jadi yang nggak hadir tuh nomor berapa? Dengerin tuh di situ. Sekarang ada tuh. Ya, kalau mau di-CD-in bisa itu. Nanti kalau nggak hadir, Ibu nomor berapa yang saya nggak hadir nih? Nah, dengerin tuh nomor sekian. Jadi lengkap ilmunya. Jadi saya nggak ngulang lagi. Kalau dengerin CD kan saya diulang-ulang. Kalau dengerin CD diulang-ulang. Nanti besok kan anak saya pulang ya. Di CD. Iya, masukin CD bisa diulang-ulang. Ceramah nomor sekian lupa, diulang. Nanti terapi Qur'ani juga diulang. Nah, nanti ibu ngajarin ke keluarga gampang. Ya kan, nanti suami kalau mau belajar setelin aja itu tiap hari 1 jam gitu, dia lama-lama pintar sendiri dia. Ya, bisa di rumah begitu juga. Jadi ngajarin suami, kenapa Bu? Bisa sambil masak. Bisa sambil goreng gitu ya. Ya kan gitu. Nah, ini gini. Ya. Ya, jadi seperti ini Bu. Ya. Nah, ini jadi tadi sampai kepada apa tadi? Ujian. Nah 9 jenis ujian ya. Nah, jadi sekarang bagaimana kita menghadapi ujian-ujian itu? Nah, disinilah peran terapi Qur'ani ini Bu. Saat kita tertimpa musibah, kita sudah siap gitu. Saat kita mendapat nikmat, kita sudah siap gitu. Ya, saat kita mendapat jabatan, kita sudah siap gitu Ibu.
Nah, ini peran terapi Qurani. Ya, di samping itu juga terapi Qurani itu juga sebagai asyifa untuk mengobati rasa galau, mengobati pikiran kacau, mengobati penyakit-penyakit psikis, mengobati penyakit-penyakit badan juga. Ya, fungsinya seperti itu. Luar biasa terapi Qurani ini. Nah, kemarin sudah dijelaskan ya. Terapi itu apa, Bu? Terapi apa ya? Pengobatan ya. Pengobatan apa yang dimaksud pengobatan, model apa nih? Terapi yang ini ya Pak ya, mental. Terapi mental. Ya, terapi fisik juga. Jadi kalau namanya terapi itu apa, Bu? Ngobatin ya. Kalau kita bilang ada namanya dokter kasih resep, kemudian dikasih obat kimia. Itu namanya apa? Terapi medis namanya. Kemudian Ibu ada pegel-pegel di sini, mesti fisioterapi. Dipanasin. Jadi itu ada aturannya. Jadi terapi itu pengobatan yang dilakukan secara berulang-ulang. Itu terapi. Ya, kalau dikasih misalnya obat pilek, mesti diminum ini 3 kali 1 hari. 1 sendok makan. Harus dilakukan nggak, Bu? Iya. Dilakukan. Terus berulang-ulang dilakukan. Itu namanya terapi. Kalau rukiah, nanti deh kita rukyah ya. Kalau rukyah itu memang kan terapi membaca Al-Quran, tapi nanti kita jelasin mengenai rukyah ya. Nah, ini terapi itu begini. Gitu juga sholat 5 kali sehari semalam 17 rakaat. Itu kan terapi fisik dan terapi jiwa. Karena berulang-ulang terus, pikiran kacau galau, sebut Allahu Akbar, sebut Astagfirullah, ya sebut Subhanallah, ya sebut Alhamdulillah. Itu kan terapi, terus berulang-ulang mengobati psikis kita. Ya, kita sujud berulang-ulang supaya aliran darah lancar, kan gitu. Itu kan terapi untuk fisik dan mental, salat khusyuk itu. Nah, terapi Qurani juga seperti itu di sini. Al-Quran dipakai menjadi prinsip-prinsip hidup. Nah, meluruskan cara berpikir seperti sekarang nih. Ibu ngerti benar sekarang itu hidup itu untuk apa? Apa yang diuji, apa yang dinilai. Sekarang ngerti benar. Nah, dengan sendirinya ini merupakan terapi dalam pikiran kita. Ya, terapi pikiran namanya. Ini gini, Bu. Ya, ini terapi. Ya. Nah, di dalam menghadapi ujian hidup ini kita harus siap. Terapi Quran itu punya peran di situ. Misalnya kita sebut dia terapi taubat. Nah, ya kemarin sudah dijelaskan apa manfaatnya. Kita banyak dosa, mesti diobatin dosa itu dengan istighfar, kan gitu. Ya, kita punya masalah banyak dan Allah akan memberikan banyak hal dengan taubat itu. Kita memperbaiki diri terus menerus. Jadi prinsip taubat itu terapi. Kemudian di dalam situ ada namanya terapi ikhlas. Ya. Nah, ini yang tadinya kita banyak riaknya, banyak ininya, banyak pusingnya, banyak apa. Ikhlas itu tujuannya kepada Allah Ta'ala. Ini jadi terapi jiwa. Menghadapi masalah hidup kita mesti ikhlas. Kita beramal ibadah kita mesti ikhlas. Kita menghadapi persoalan yang gak enak mesti ikhlas. Ya, kita menghadapi bencana, musibah juga mesti ikhlas. Itu kan dihadapi. Nah, itu harus siap. Kalau ikhlasnya tidak dipersiapkan, begitu kita kena bencana
kabut itu loh. Jadi sakit ibu kalau nggak siap itu. Ya, nah kalau lagi kita biasa penyakit hati kita banyak riaknya. Dengan adanya terapi ikhlas itu riaknya lama-lama sembuh. Ya, terus ada lagi yang namanya terapi tawakal. Ya, kita benar-benar menghadapi persoalan hidup yang kadang terasa berat benar dalam kehidupan tuh. Kadang-kadang kita nggak bisa lepas dari pikiran kita. Maka peran terapi tawakal itu untuk membebaskan pikiran kita, membebaskan jiwa kita dari belenggu masalah. Berserah diri, tawakal. Ya, begitu juga kita ada terapi bersyukur namanya. Kita nih hidup ini terlalu banyak menuntut ibu. Ya, punya mobil satu kurang nggak bu? Tuh kurang lagi kan? Rumah satu kurang nggak? Kurang bu. Ya kan gitu. Masih kurang aja. Ada nenek-nenek masih kurang. Iya. Ya, ini kurang, itu kurang, ini butuh, itu butuh. Semua bu kita tuh. Ya, nah supaya kita tidak menjadi penyakit merasa kurang namanya. Merasa kurang, terus merasa kurang. Akhirnya stres. Ini kurang, itu stres. Mikir terus ke situ. Nah, apa terapinya? Bersyukur. Tuh, Allah suruh bersyukur. Karena kecenderungannya kita mengikuti nafsu yang terus-menerus kurang, maka disiapkan tuh terapi syukur yang akan kita latih nanti itu. Jadi kita bentuk bersyukur itu di dalam diri kita. Kita bentuk, kita bangun, kita siapkan bersyukur itu. Sehingga jiwa kita, jiwa yang bersyukur, mengimbangi jiwa yang selalu menuntut. Tuh. Lupa diri. Lupa nikmat Allah Ta'ala. Tuh. Nah, kita siapkan dia dengan terapi syukur yang berulang-ulang. Nah, yang tadinya stres bisa hilang stresnya. Yang tadinya cepet tua bisa hilang cepet tuanya. Yang tadinya mentalnya jadi guncang bisa hilang itu. Itu dengan terapi syukur. Dan nanti saya jelaskan bagaimana pengaruh rasa syukur terhadap sel-sel tubuh. Ya, ada buku namanya The Power of Endorphin. Pernah baca nggak? Itu luar biasa. Di otak itu ada namanya pabrik obat. Salah satu obat adalah namanya hormon endorfin. Itu bagaimana dahsyatnya dia bisa mengobati diri. Bagaimana dahsyatnya dia bisa mengubah sel-sel. Nah, nanti akan saya jelaskan. Ada buku The Power of Endorphin namanya. Itu luar biasa. Jadi orang-orang yang mampu memanfaatkan, mengubah hormon endorfin itu supaya tetap eksis, maka orang itu akan tetap bahagia dan dia akan menumbuhkan imun, kekebalan tubuh. Nanti ada prosesnya secara kedokteran. Dan bagaimana peran rasa syukur itu luar biasa ibu, itu luar biasa. Ya, ini terapi syukur. Otak kita disebut pabrik obat ibu. Makanya kemarin ya, orang-orang yang betul-betul memakai terapi Qurani itu bisa menyembuhkan dirinya dengan ini. Karena ini ilmiah ibu. Saya punya buku namanya mengobati diri sendiri tanpa obat. Saya punya buku itu. Itu kajian ilmiah. Kajian-kajian ilmiah yang digali dari struktur yang namanya sel-sel dan gen yang ada di dalam tubuh. Ya, saya punya buku-buku seperti itu banyak saya. Makanya kemarin salah satunya saya jelasin, karena ibu-ibu kan udah ketakutan kalau nggak ada obat, kayaknya udah bingung ya. Padahal itu ada buku menyembuhkan diri tanpa obat namanya. Ya, menyembuhkan diri tanpa obat. Jadi saya udah baca buku itu, dan saya banyak baca buku tentang bagaimana jiwa mengobati fisik.
bagaimana menumbuh kembangkan sel-sel aktif yang bagus di dalam diri, bagaimana membangun hormon endorfin di dalam pikiran kita sehingga membangun dia kekebalan tubuh. Jadi banyak kajian-kajian medis dan kajian-kajian psikologis itu yang saya baca, dan saya menyimpulkan itu akhirnya betul juga itu. Ya, ini kita kan karena kita aja yang nggak tahu, Ibu. Kita kan udah dicokokin nih, kalau pusing makan udah gitu aja. Ada di Gramedia, ada banyak ya. Itu banyak tentang endorfin, tentang neurologi, tentang perkembangan otak manusia, tentang kekebalan tubuh. Itu dari sisi medis. Ya, sisi medis semua, dan itu sudah saya pelajari sehingga saya ngerti, yakin benar saya. Dan itu penelitian ilmiah internasional. Semuanya seperti itu. Saya buat ini kan bukan sembarangan, Bu. Ini kan lama saya buat ini. Saya orangnya tuh termasuk dalam hal melakukan sesuatu termasuk perfeksionis. Saya tidak akan mau berkata yang tidak saya ngerti betul. Saya begitu orangnya, sehingga saya apa yang saya lakukan itu karena itu kan saya pertanggungjawabkan bukan ke orang, bukan ke diri saya duluan, ke diri saya. Nah, sehingga saya mengatakan itu, ya seperti iman, itu kan prosesnya panjang, saya belajar itu, nggak mudah itu. Ya, nah sementara yang diajarkan ke kita masih itu juga, ada banyak lagi yang lain. Ya, yang mungkin kalau dipelajari itu banyak hal-hal yang sangat baru. Ya, hal-hal baru banyak sekali. Ya, karena itulah pelajaran kita ini ada kombinasi-kombinasi dan inovasi-inovasi yang kita mungkin nggak temukan di masa lalu. Di sini harus kita kembangkan betul sehingga wawasan kita bertambah. Jadi nggak jumud gitu kan, nggak jumud itu aja. Dan ini penting untuk kita, dan sekarang sudah harus belajar seperti itu. Kalau nggak kita udah ketinggalan. Orang udah sampai ke bulan, teknologi udah begitu canggih. Ini belajar iman aja nggak berubah-ubah kan? Coba 60 tahun belajar iman nggak berubah, coba. Ya kan, coba kan begitu sekarang ini di keagamaan. Ya beda aja dikit marah kan? Nah makanya Ibu, ya saya bilang, Ibu kita harus beda. Biar tumbuh berkembang pemikiran-pemikiran yang bagus. Tapi beda bukan salah. Karena perbedaan pandangan adalah rahmat. Semuanya mengarah kepada prinsip-prinsip dasar. Ya. Nah ini ada terapi bersyukur, ada terapi perlindungan namanya, ada terapi ihsan namanya. Ya. Nah, ini ibu-ibu, peran daripada terapi Qur'ani di dalam menghadapi ujian-ujian kehidupan, dan diantaranya terapi taubat kemarin sudah kita jelaskan, dan insya Allah selanjutnya kita akan mempelajari tentang terapi ikhlas, terapi tawakal, terapi perlindungan, terapi bersyukur, ada namanya terapi ihsan. Ya, itu nanti kita akan teruskan satu persatu. Yang penting, ibu-ibu sudah tahu posisinya ada di sini. Makanya Al-Quran disebut asyifa. Dan nanti kita akan merasakan perubahan di dalam diri kita. Rasain betul. Ya, maka dengan begini Ibu, antara kita belajar sholat khusyuk dan terapi Qur'ani, itu betul-betul memperbaiki akhlak. Karena itu kita bentuk taubat. Nah, biasanya kita kurang sekali taubat. Artinya apa? Kurang mohon ampun dan memperbaiki diri. Oh, sekarang gencar. Apa yang diperbaiki? Tentu banyak hal. Apa saja kita perbaiki? Mulai dari dalam hati kita. Mulai dari dalam hati perbaikannya itu. Karena yang nilai Allah, yang nguji Allah, yang memberi pelajaran Allah. Tuh. Mulai perubahan terjadi, Bu. Akhlak kita akan berubah. Nah gini. Jadi nanti tumbuh berkembang
sifat-sifat taubat ada dalam diri kita. Kita orang yang gampang sekali ngaku salah. Tadinya susah, mau ngaku salah, gengsi nggak Bu? Gengsi. Ya kan? Ngaku salah aja gengsi, apalagi minta maaf tuh. Ngaku aja, aduh gengsi. Suami gengsi kepada istri ngaku salah. Istri gengsi kepada suami ngaku salah. Repot kan? Yang paling berat suami, Pak. Yang paling berat suami, maka suami. Nah, iya, yang ke kita tuh dia paling gengsi banget. Oh iya, makanya suami harus tuh. Disekolahin di sini para suami. Iya, sekolah keimanan, Bu. Ya, ini kan sekolah keimanan sekarang tuh. Nah, para suami tuh sekarang dididik. Jadi ini gampang sekali ngaku. Oh iya, saya salah tadi, maaf ya, aku gini. Besok berubah dia. Enak. Sakinah mawaddah warahmah akan terjadi, tercipta, dipelihara, dibangun sakinah mawaddah warahmah itu. Gengsian mana suami sama istri, Bu? Yang gengsian suami, kata istri. Iya kan? Kata istri. Tapi kalau kata suami, ya kan? Gitu. Makanya kalau suami disekolahin keimanan kayak gini, Bu, berubah, Bu, tobat dia. Tobat. Dan mengakui kesalahan itu kemuliaan, Ibu, bukan kerendahan. Gitu. Cuman ngakui kesalahan punya resiko. Kalau si istrinya atau si suaminya malah jadi apa? GR, Ibu ya. Kadang-kadang ada yang gitu karena nggak dapat sekolah keimanan tuh. Gini, Bu. Mesti bareng-bareng, Bu. Makanya sakinah mawaddah warahmah itu harus dibangun dan dipelihara. Nah, kemarin ceramah saya di sana ya. Ibu-ibu dengar kan? Harus dibangun dan dipelihara. Makanya dua-duanya harus sekolah keimanan, Ibu. Nah, sekolahnya di sini. Nah, ibu-ibu udah dapat sekolah duluan. Nah, bapak-bapaknya belum. Nah, makanya ibu-ibu ngajar bapak-bapak nantinya ya. Gitu. Udah ada 10, udah mau jalan, ada aja hafal. Ini saya lagi mengusahakan mungkin April kali nanti. Iya. Kalau dia dua-duanya ibu bisa merasakan tuh ada perubahan. Apalagi bapak-bapak kan hidupannya keras. Keras di kantor, keras di mana-mana, apalagi pemimpin kan. Pemimpin itu kan Iya, memang nggak bisa, Ibu. Nggak bisa. Nggak bisa, suami nggak bisa, istri nggak bisa ngajarin istri. Iya, begitu juga ibu-ibu, suami juga tidak bisa ngajar istri. Nggak bisa, Ibu. Betul-betul tidak bisa. Ya, makanya itulah perlu orang penengah namanya. Nah, itulah yang perantara itu yang dia bisa memberikan wawasan pengetahuan supaya saling berbagi. Itu yang mesti ada gurunya itu. Ada yang dihargai. Ada yang dihargai, ada yang dihormati baru bisa tuh. Apalagi suami kan keras, Bu. Kehidupannya kan memang keras seperti itu. Nah, udah gitu udah tua lagi kan ya. Wah, egonya tinggi luar biasa kan. Gitu. Itu begitu, Ibu. Merasa paling benar. Merasa paling benar, semua kecil gitu. Nah, maka nanti kalau udah ada karakter-karakter yang sudah dibangun, paling nggak ada perubahan seperti itu. Ya memang mesti dua-duanya, Ibu, harus dua-duanya. Nggak bisa, suami nggak bisa ngajarin istri, Ibu. Istri tidak bisa ngajarin suami, nggak bisa itu. Ya itu sangat susah itu memang. Ya. Dia paling hebat karena kan dia bekerja. Iya. Di kantor pemikirannya kan terus up to date. Iya, up to date. Iya, masa. Jadi merasa segitu doang dari pasar ke sumur ke dapur. Benar. Iya. Iya, up to date-nya terus. Dia up to date terus ya. Cuman kan arahnya kemana? Kan kalau ke akhlak ini kan nggak ada di pelajaran situ. Pelajaran sekolah keimanan kan di kantor nggak ada, Bu. Yang ada pelajaran teknis, pelajaran ini, cari duit dan sebagainya.
sebagainya kan. Nah dianggap segalanya udah dia tuh, padahal dia masih banyak kurangnya kan. Suami banyak kurangnya, Ibu. Begitu juga istri. Ya, nah karena itulah perlu disadari bersama. Ya, udah mulai berisik nih ya. Ini berisik nih anak-anak ya. Ya, ada yang mau nanya, Bu? Ya. Oh iya. Rencananya mau hari ini. Ya, tapi kita saya udah ukur, Ibu. Ya, saya udah ukur. Ibu kan ada yang terlambat. Gitu masalahnya. Sepakatin dulu deh. Ya, hari ini, Bu, rencananya sebagian itu adalah terapi ikhlas sebetulnya. Tetapi ternyata setelah kita jelaskan semua, ini berkembang dan ini nggak sampai. Tapi ini, Bu, tetap aja kita akan lakukan latihan, cuman tinggal masanya. Karena kita akan lakukan terapi taubat kemarin. Sebetulnya terapi taubat itu kan istighfar. Itu harus dipandu dengan kapsul yang isinya itu. Cuman itu kan sudah pernah. Ya, istighfar kita kan sudah mulai bagus. Ya, mungkin nanti di ikhlasnya. Ya, tetap, Bu. Jadi nanti terapi taubat kita latih, terapi ikhlas kita latih, tawakal, semuanya kita latih, Bu. Semua kita latih. Ya, nantinya akan seperti itu. Cuman karena ini sekarang banyak belajar teori, ya, dan waktunya juga nggak cukup, ya, sehingga ada sebagian-sebagian yang belum bisa kita latihkan sekarang. Dan Ibu boleh latih juga di rumah sendiri-sendiri. Nanti ada bareng juga bersama-sama. Jadi nanti kita kombinasikan, karena ini menyangkut waktu juga. Ya, ada lagi yang tanya? Ya, kalau tidak, ibu-ibu, sekali lagi saya mohon maaf kurang lebihnya, dan kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.